Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan channel Vinatronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai jenis-jenis lead acid baterai. Jadi kalau sebelumnya saya membahas tentang jenis-jenis baterai berdasarkan bahan kimianya, kali ini saya akan membahas khusus tentang jenis-jenis lead acid baterai yang umum kita pakai. Oke, lead acid baterai adalah salah satu jenis baterai yang menggunakan asam timbal ya sebagai bahan kimianya. Jadi ada dua jenis lead acid baterai ya secara umum ya. Yang pertama adalah starting baterai atau aki otomotif. Jadi starting baterai atau aki otomotif mampu menghasilkan energi dalam waktu singkat untuk memutar starter guna menyalakan mesin. Kemudian, setelah mesin hidup, maka alternator mesin akan mengisi baterai untuk menjaga agar baterai selalu penuh dan siap start. Jadi sistem konstruksinya adalah menggunakan plat tipis ya yang disusun secara paralel supaya resistansi rendah sehingga bisa melepaskan listrik yang besar. Kemudian discharge maksimum adalah 20% ya dari kapasitas dan segera diisi kembali. Nah itu tadi ya, dipasang pada mobil, kapal, speedboat dan seterusnya. Jadi memang untuk starting engine ini kebanyakan ini yang dipasang di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sistem baterai ini kurang cocok untuk sistem PLTS karena ini khusus untuk starting aja. Jadi ini juga dilihat discharge-nya hanya 20% aja. Jadi ini memang kurang pas atau kurang cocok untuk sistem PLTS. Ini contohnya ya. Contohnya baterai untuk starting ya atau aki otomotif kayak begini. Atau yang umum-umum dipasang di mobil kita atau di motor kita. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah deep cycle baterai aki industri atau aki PLTS ya ini. Yang paling penting ini. Yaitu dirancang untuk menghasilkan listrik yang stabil dan dalam jangka waktu yang lama. Yang untuk masalah deep cycle ini. Kemudian tahan terhadap siklus atau cycle, pengisian dan pelepasan listrik berulang dan konstan. Jadi tahan di cycle-nya banyak ini. Ring of cycle-nya banyak. Kita lihat. Jadi rentang cycle-nya bisa mencapai 300 sampai 1800 cycle. Nah, ini tergantung pemakaiannya ya, artinya depth of cycle-nya kita mau pakai sampai berapa persen. Nah, ini salah satu tabel yang saya ambil dari manual baterai ya, depth cycle. Jadi misalnya kalau dilihat dari tabel ini kan, kalau kita memakai listriknya 100% atau 100% deep of discharge, jadi kita pakai habis keseluruhan, maka dia akan sekitar kira-kira mungkin berapa ini? Sekitar 300 kurang ya. Jadi 300 kali charge discharge itu dia akan udah flat. Kalau kita pakai misalnya 50% deep of discharge, artinya kita hanya menggunakan kapasitas 50%, kemudian dicas lagi 50%, setelah itu bisa bertahan kurang lebih mendekati 700. Kalau kita hanya mau menggunakan baterai deep cycle ini 30% dari kapasitas atau deep of discharge-nya itu bisa mencapai 1800. Nah, ini tabel ini tergantung daripada baterai ya, baterai deep cycle-nya mereknya apa dan seterusnya. Jadi kalau memang kita beli baterai itu biasanya ada tabel-tabel ini. Salah satunya adalah tabel cycle-nya ya. Ada juga tabel tentang karakteristik discharge-nya juga ada. Kemudian tabel tentang karakteristik charge-nya juga ada. Kemudian juga ada karakteristik tentang tabel untuk self discharge-nya. Nah, ini yang saya ambil adalah karakteristik cycle-nya ya, number of cycle ini. Seperti itu. Kemudian energi listriknya bisa kita gunakan sampai 80% dari kapasitas normalnya tanpa merusak baterai. Jadi kalau baterai starter tadi kan hanya 20% nih. Kalau ini bisa sampai 80% tanpa merusak baterai itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini sistem ini memang sangat cocok untuk PLTS sebenarnya si baterai deep cycle ini. Nah ini contohnya ya, contohnya deep cycle kayak seperti ini. Nah ini contohnya juga ini.
baterainya penampaknya seperti ini kurang lebih. Oke, kita lanjut ya. Kemudian jenis baterai deep cycle sendiri itu ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah fluid lead acid baterai atau FLA ya, jadi baterai basah. Jadi sel-sel di dalam aki harus terendam cairan elektrolitnya. Jadi direndam pada cairan elektrolitnya yang pertama ini ya, tipe ini ya. Kemudian selama pengisian maka ada penguapan yang menyebabkan cairan baterai berkurang. Jadi memang kalau baterai basah ini ya otomatis resikonya itu. Jadi ketika diisi ada penguapan, ketika discharge pun sama. Karena ketika dia diisi maupun buang atau discharge ada panas ya, jadi sehingga terjadi penguapan. Kemudian cairan mesti dijaga atau diisi sehingga level cairan cukup sehingga baterai bisa berfungsi dengan baik dan tidak rusak. Jadi konsepnya ini tadi, sel-sel tadi harus terendam cairan ya, jangan sampai berkurang. Yang untuk baterai wet ini ya, atau baterai basah ini. Kemudian arus pengisian normal pada baterai adalah 10-40% dari kapasitas baterai. Nah, ini dilihat juga di manual booknya kalau misalnya beli baterai ya teman-teman ya. Berapa arus discharge nominalnya dan seterusnya ada di situ. Kemudian tegangan pengisian maksimal pada baterai ini adalah 14,6. Jadi secara umum 14,6. Tapi ini nanti juga bisa dilihat di tabelnya ya di manual booknya. Berapa cas rekomendasinya, misalnya 14 sampai 14,5 dan seterusnya, atau 14 sampai 14,6 misalnya. Jadi mesti dilihat di manual bukunya ya, manual booknya produk tersebut. Yang jelas harganya juga lebih mahal ya dari aki biasa atau aki starter ya, seperti itu teman-teman. Ini adalah contohnya. Jadi biasanya ada tulisannya juga deep cycle, terus ada lubang-lubang untuk mengisi cairan baterai ini. Ini contohnya lagi ya, sama ya, jadi ada lubang-lubangnya untuk pengisian adusturnya ya, atau air akinya. Kayak begini penampakannya. Oke, kita lanjut ya. Jenis deep cycle yang kedua adalah valve regulated lead acid baterai atau VLRA. Yaitu sealed lead acid baterai atau sealed maintenance free baterai yang tertutup rapat. Jadi ini tertutup rapat sama sekali. Jadi tidak ada lubang untuk pengisian adusturnya seperti itu. Jadi memang istilahnya sealed baterai lah dia. Didesain tertutup rapat sehingga cairan elektrolit tidak bisa tumpah atau berkurang karena penguapan. Jadi desainnya memang seperti itu. Memiliki ventilasi yang terbuka bila ada tekanan ekstrim untuk buang gas karena reaksi kimia tadi. Jadi tertutup rapat sehingga tidak ada cairan yang terbuang. Ketika ada reaksi kimia kemudian ada gas bertekanan di dalam baterai tersebut, maka dia akan membuka ya, ada ventilasi yang bisa membuka otomatis untuk membuang gas tersebut. Arus pengisian pada baterai adalah 10-40% dari kapasitas baterai. Jadi sama ya, ini dilihat di manual booknya. Kemudian tegangan pengisian itu antara 14,2 sampai 14,4 volt. Nah, ini juga sama dilihat di produknya nanti. Ini contohnya ya. Jadi ini contohnya memang tertutup rapat ini. Itu adalah yang jenis baterai deep cycle yang kedua. Oke, lanjut ya. Jadi jenis aki FLRA sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah gel baterai. Jadi elektrolitnya kental seperti gel atau agar-agar ya. Jadi ini isinya silika, jadi sehingga dia mengental. Ini istilah umum disebut free maintenance atau bebas perawatan. Jadi betul-betul kita nggak ngisi adusturnya dan sebagainya. Sehingga ini betul-betul aki bebas perawatan atau free maintenance. Lebih aman atau bebas tumpah cairan. Jadi ini lebih aman konstruksinya ya, karena tidak ada kemungkinan cairan yang tumpah. Yang perlu diperhatikan adalah tegangan cut-off-nya dalam baterai ini, yaitu bila overcharge maka bisa panas dan gel akan kering atau retak ya, sehingga mengurangi performa baterai untuk menyimpan listrik tersebut. Tegangan pengisian maksimal pada baterai ini rata-rata adalah 14,2 volt. Jadi kalau teman-teman pengen aman misalnya ya 14,2 atau 14 volt nggak masalah.
Kemudian ada self discharge ya. Artinya self discharge itu adalah baterai kondisi penuh kita simpan, maka dia akan berkurang tanpa kita gunakan ini ya. Berkurang 1-3% listriknya. Dia akan berkurang sendiri. Sehingga dengan demikian maka ini self discharge-nya rendah ini ya. Jadi bisa disimpan pada waktu yang lama. Nah, ini kalau misalnya kita beli baterai juga ada nih. Self discharge karakteristik tabelnya atau mungkin grafiknya ya. Kurvanya ini ada di sini. Kalau kita misalnya beli bisa dilihat. Jadi kalau baterai gel baterai VLRA ini baterai yang sangat umum ya dan populer untuk sistem PLTS karena ini adalah yang itu tadi keuntungannya ya, keuntungannya seperti itu. Jadi sangat umum atau populer untuk sistem PLTS. Kemudian juga harganya cukup lumayan ya, lebih mahal daripada baterai yang basah tadi mestinya. Ini adalah contohnya ya, contoh penampakannya seperti ini. Ini biasanya ada tulisannya ini gel baterai, terus kemudian ada deep cycle baterai. Seperti itu teman-teman, ini contoh aja gambarannya. Oke, yang kedua adalah absorbent glass mat baterai atau AGM. Nah, ini yang kedua daripada baterai tipe VLRA ini. Memiliki separator pemisah fiberglass di antara sel baterai. Fiberglass berfungsi untuk menyerap dan menyimpan elektrolit baterai tersebut. Self discharge-nya juga rendah ya, jadi antara 1-3% per bulan sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Punya tahanan internal yang rendah sehingga tidak panas walaupun discharge arus besar atau charging besar. Jadi keunggulannya baterai yang AGM itu ini. Tuh. Kemudian juga bisa dipasang di semua posisi, mau posisi normal, posisi miring, atau tegak dan sebagainya ini bisa ini, semua posisi ya, jadi nggak masalah, nggak tumpah cairannya, atau nggak merusak ya. Bisa digunakan pada suhu lingkungan yang sangat rendah lah. Ini misalnya kalau daerah-daerah yang agak mungkin environment atau suhu lingkungannya rendah ini bisa pakai model baterai ini, jadi nggak dipengaruhi oleh temperatur rendah dia, jadi bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini untuk aplikasi beban yang memerlukan arus yang sangat besar karena ini tadi discharge arus besar maupun charging tidak mempengaruhi panas di baterainya. Jadi ini aplikasinya untuk beban-beban yang arus yang sangat besar. Kemudian yang jadi masalah ada harganya yang masih mahal yang ini ya teman-teman ya. Ini adalah contoh penampakan baterainya teman-teman ya. Jadi ini ada juga tulisannya kayak model ini ya. Ada AGM dan seterusnya, ini memang teridentifikasi di situ apa namanya jenis baterainya. Oke teman-teman, jadi sudah saya jelaskan semua tentang baterai lead acid ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman semua ya tentang jenis baterai apa yang saya gunakan dan untuk aplikasi apa. Seperti itu. Misalnya kalau aplikasi di mobil ya baterai umum, misalnya kalau di aplikasi PLTS ya silahkan bisa disimpulkan sendiri, tapi secara umum yang digunakan adalah gel baterai yang tadi saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bisa membantu. Silahkan kalau ada komentar, pertanyaan atau saran diketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.